Dalam menyusun instrumen, maka berangkat dari variabel, kemudian ada definisi variabel. Contoh, saya mohon dibantu, misalnya variabelnya adalah pemasaran syariah misalnya. Tolong Anda cari di Google kemudian definisinya. Tolong dicarikan saya, nanti disampaikan ke saya. Udah ada yang dapat? Halo? Saya sambil nyari definisi pemasaran syariah. Anda bisa langsung masuk ke Google, ya, kemudian Anda ketik definisi pemasaran syariah. Ya oke, tolong disampaikan apa? Pelan-pelan sebentar. Pemasaran syariah adalah sebuah apa? Disiplin bisnis strategis yang mengarahkan apa, Mas? Yang mengarahkan proses dan penciptaan penawaran dan apa? Perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholder yang keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip muamalah. Terus gimana? Muamalah apa? Bisnis dalam Islam. Oke, terima kasih. Jadi ini, pertama kita menuliskan teori atau definisi dari pemasaran syariah. Di sini sudah ada tadi, pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses dan penciptaan penawaran dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholder yang keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip muamalah bisnis dalam Islam. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua itu kita mencari indikator. Nah, indikator itu berangkat dari teori. Nah, sebuah disiplin bisnis strategis, ya, proses, ya berarti ada proses, ada penciptaan penawaran, ya, kemudian ada perubahan nilai, ya, yang semuanya
mengandung prinsip muamalah bisnis Islam. Jadi indikatornya itu ada A, mengarahkan proses, yang B, menciptakan penawaran, yang C, perubahan value, ya, kemudian mengandung prinsip muamalah. Oke. Apakah bisa dilihat tulisannya? Oke, sekarang tolong saya dibantu. Prinsip muamalah itu apa aja? Prinsip muamalah dalam Islam apa aja? Yang harus jujur, tidak gosip macam-macam itu loh. Tolong dibantu saya. Udah ketemu? Tolong saya dibantu dicarikan prinsip muamalah bisnis dalam Islam apa aja? Enggak, itu loh yang prinsipnya satu, ada tidak bohong, jujur gitu loh. Kan ada kan? Halo. Coba saya cari. Ada etika bisnis Islam tuh loh. Etika bisnis Islam loh. Etika bisnis Islam, coba Anda cari. Ya, oke, apa aja? Sebentar, apa? Tauhid, terus? Berkeadilan, terus? Kebebasan berkehendak, terus? Tanggung jawab, niat baik, terus? Tolong menolong, terus? Bebas riba, terus? Tidak berbisnis yang haram. Nah, ini adalah indikatornya. Jadi proses yang kita lakukan itu harus bernilai ketuhanan. Proses yang kita lakukan itu berkeadilan, artinya tidak untung di kita atau untung di dia saja. Proses yang dilakukan tidak memaksakan. Proses yang dilakukan penuh tanggung jawab. Prosesnya mengandung niat baik. Prosesnya mengandung unsur tolong menolong. Prosesnya mengarah ke bebas riba. Paham nggak maksudnya? Halo? Paham tidak? Oke. Nah, itu adalah indikatornya. Lah, kita baru melangkah yang ketiga, membuat instrumen.
Oke, kita ke yang ketiga ya. Ketiganya adalah di sini buat pernyataan atau pertanyaan. Nah, saya ketik pernyataan boleh, pernyataan. Kemudian Anda bikin tabel. Insert. Oke. Tabel. Oke. Nomor uraian. Nah, di sini mau dikasih tambahan juga boleh, tapi juga nggak apa-apa. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah, pernyataannya itu begini. Misalnya mengarahkan proses yang bernilai tauhid. Contoh. Bentar. Lagi loading. Oke. Contoh nomor 1. Proses pemasaran dilandasi nilai ketuhanan. Paham tidak maksudnya? Halo? Paham nggak maksudnya? Iya, bikin pernyataan boleh, pertanyaan boleh. Kalau ini pernyataan kalimatnya. Kalau pertanyaan kan pakai tanda tanya. Contoh, proses pemasaran dilandasi nilai ketuhanan. Oke? Bikin lagi yang kedua. Proses pemasaran ya, mengedepankan nilai keadilan. Paham? Ya, jadi kita ngomongin yang indikator A mengarahkan proses, menggunakan prinsip tauhid, berkeadilan, kebebasan berkehendak, tanggung jawab, niat baik itu loh Mas. Paham nggak? Halo? Ya. Coba saya ingin mendengar suaranya. Anda bikin yang nomor 3 coba siapa? Yo, proses pemasaran, yo. Yang ketiganya apa? Setelah tauhid, berkeadilan, bebas berkehendak. Proses pemasaran tidak mengandung unsur ya. Nah, Anda buat ini yang banyak. Ini hanya contohnya hanya 3 ya. Jadi nanti mengarahkan proses nilai ini, nilai tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, tanggung jawab, niat baik, tolong menolong, bebas riba, tidak berbisnis yang haram. Menciptakan penawaran yang bernilai ketuhanan, menciptakan penawaran yang berkeadilan, menciptakan penawaran yang memberi kebebasan berkehendak, menciptakan penawaran secara bertanggung jawab, menciptakan penawaran dengan niat baik, menciptakan penawaran dengan tolong menolong. Paham? Oke. Yang ketiga, proses mengandung nilai yang mengarah ke tauhid, proses mengandung perubahan nilai yang berkeadilan, sama seperti itu. Understand ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Anda di sini tadi boleh menggunakan skala Likert atau skala dikotomik.
Nah, sekarang saya kasih contoh yang pakai skala Likert. Contoh skala Likert. Ya, ini di copy. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini kita tarik sini dah. Oke. Nah, ini kemudian kita kasih tabel lagi. Likert itu ada 5 tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. SS artinya sangat setuju. Oke. S artinya setuju. CS artinya cukup setuju atau orang bilangnya netral. TS tidak setuju. STS sangat tidak setuju. Paham? Oke, sekarang contoh skala dikotomik. Contoh skala dikotomik. Oke, kita kasih tambahan tabel. Mana? Aduh. Satu, dua. Kalau dikotomik itu jawabannya hanya ada 2, za dan tidak. Nah, kalau dikotomik itu hanya ada 2, za atau tidak. Paham? Ya, sekarang tugas Anda adalah coba Anda cari teori yang sesuai dengan yang Anda rencanakan. Definisinya apa? Buat indikatornya, buat pernyataan atau pertanyaan, kemudian ke skala dikotomik atau skala Likert. Oke. Apakah ada yang masih bingung? Halo? Apakah ada yang bingung? Gimana? Hanya ya atau tidak? Jadi dari yang tadi tinggal sama pernyataan dan pertanyaannya hanya saya share dulu. Kelihatankah? Ya kalau Likert itu yang SS S itu Likert. Kalau yang dikotomik itu ya atau tidak, atau benar dan salah. Jadi nomor uraian benar salah, ya tidak. Paham ya? Oke. Kalau paham silahkan dikerjakan. Anda kan punya judul, dicari itu definisinya, dicari indikatornya, dikerjakan pernyataan atau pertanyaan. Oke, makasih. Hah?
ya seminggu.